mendapatkan informasi yang banyak di channel kita yang tercinta ini. Oke anak-anak, hari ini Pak Ustazah akan membawakan materi tentang bagaimana membaca cerita dengan baik. Dan kalian di rumah tetap harus mendengarkan dan memperhatikan, dan kalau bisa kalian juga mengikuti bagaimana Ustazah membacakan cerita tersebut. Oke, tetap simak dan cerita rakyat ini diambil dari masyarakat di daerah Aceh. Judul dari cerita ini adalah Raja Parkit yang Cerdik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan di negeri Aceh, hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja Parkit itu dikenal sangat arif, bijaksana, dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkit dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram di hutan itu. Setiap hari mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan menjadi kaya raya dengan menjual kalian. Gumam si pemburu. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari perekat, tapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan. Tolong aku, Raja Parkit. Bagaimana ini? Aduh, sakit. Aduh, ini tolong Raja Parkit. Aku tidak bisa melepaskan diri. Sayapku tertempel semua di dahan pohon. Iya, ini aku juga. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melepaskan diriku dari dahan pohon. Bulu-buluku sakit semua. Tolong Raja Parkit, tolong kami. Di saat rakyatnya merasa takut dan cemas, Raja Parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perekat yang dibuat oleh si pemburu. Besok kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyatnya. Keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, setelah memeriksanya satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung-burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka burung-burung parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu itu jatuh terpeleset sehingga kawanan burung-burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut lalu terbang seketika dan bebas. Dan pemburu itu berusaha menangkapnya. Hanya Raja Parkit yang belum terlepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tidak tertarik lagi. Raja Parkit yang cerdik itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik. Janganlah kau buang aku. Janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup, dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu."
Si pemburu sangat terkejut saat menyadari Parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang burung Parkit itu. Kabar tentang Parkit yang dapat bicara itu akhirnya sampai juga kepada raja. Kemudian raja mengutus pengawalnya untuk mencari Parkit itu. Setelah menemukannya, raja kemudian menukar Parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolaknya, namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menyetujui permintaan raja. Di istana sang raja, Parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia selalu diberikan makanan yang enak. Walaupun begitu, semua keperluannya juga tercukupi. Parkit tidak merasa bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul kembali bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, Parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, Parkit itu pura-pura mati. Ketika raja melihat Parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, Parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga Parkit itu melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal tersebut. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Nah, cerita ini diambil dari sumber buku cerita rakyat Nusantara 5 tahun 2009 halaman 45 hingga 53 dengan penyesuaian. Demikian cerita rakyat yang Ustazah bacakan. Nah anak-anak, setelah kita membaca cerita tadi, apakah kalian juga sudah mengikuti seperti yang Ustazah bacakan tadi? Oke, Ustazah rasa kamu sudah mengikuti seperti yang Ustazah lakukan ya. Nah, setelah ini apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi? Dari cerita tadi kita bisa memahami bahwa cerita ini termasuk ke dalam cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Jadi hanya sebuah karangan dari seorang penulis. Nah, di sini di dalam cerita yang kita baca tadi itu kamu bisa mengetahui bahwa cerita ini termasuk ke dalam jenis dongeng. Kenapa? Ya, karena di situ ada khayalan-khayalan dari seekor burung yang digambarkan dalam seekor burung yang bisa berbicara kepada manusia. Namun cerita ini juga termasuk ke dalam cerita rakyat, karena dari sini kita tahu bahwa cerita ini berasal dari Aceh dan itu juga menjadi kepercayaan orang-orang Aceh, di mana di sana sudah diceritakan secara turun temurun. Maka dari itu disebut. Apakah kalian tahu supaya cerita itu lebih menarik seseorang untuk membaca atau menyimaknya, perlu diperhatikan dari unsur-unsur dari cerita itu sendiri. Setelah ini kalian akan menyaksikan penjelasan dari Ustazah tentang apa saja sih unsur-unsur dalam sebuah cerita itu dan bagaimana kalian bisa lebih memahami tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Oke, tetap dengarkan dan tetap simak dengan baik-baik dan Baiklah anak-anak, unsur-unsur dalam cerita itu apa saja? Ternyata ada 6. Mari kita simak dan pelajari baik-baik ya. Unsur cerita yang pertama adalah tokoh. Artinya tokoh
atau pelaku yang ada pada suatu cerita. Berdasarkan peranannya, tokoh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tokoh utama, artinya tokoh yang memegang peranan utama. Di sini tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu dalam suatu tema cerita. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu artinya tokoh yang membantu tokoh utama. Peran dari tokoh pembantu adalah untuk mendukung tokoh utama. Berdasarkan jenis tokoh dari peranannya, jenis tokoh tersebut terbagi lagi berdasarkan wataknya. Ada 3 jenis tokoh berdasarkan wataknya, yaitu yang pertama adalah protagonis, artinya tokoh yang wataknya cenderung baik. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis, artinya tokoh yang wataknya cenderung jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, artinya tokoh penengah baik untuk protagonis maupun antagonis. Artinya di sini tokoh tritagonis biasanya mendukung dari watak tokoh protagonis atau antagonis. Unsur cerita yang kedua adalah penokohan. Maknanya sama dengan watak atau karakter. Apa ini maksudnya? Di sini tertulis sifat tokoh pada cerita. Jadi, sifat setiap tokoh pada cerita itu disebut sebagai penokohan. Contohnya adalah yang di sini adalah rajin. Kemudian yang kedua adalah gigih atau teguh pendirian, dan yang ketiga adalah periang, dan masih banyak lagi sifat-sifat tokoh pada suatu cerita. Unsur cerita yang ketiga adalah setting atau latar. Maksudnya adalah di sini menceritakan keadaan atau suasana pelaku dalam sebuah cerita. Kamu bisa memperhatikan gambar tersebut. Nah, di sini ternyata setting atau latar itu terbagi menjadi dua, yaitu latar tempat, artinya tempat kejadian dalam suatu cerita. Kalau pada gambar, kamu bisa menentukan bahwa tempat terjadinya peristiwa itu ada di jembatan di tengah hutan dekat air terjun. Yang kedua, jenis kedua latar adalah latar waktu. Latar waktu artinya kamu bisa menentukan waktu kejadian dalam suatu cerita. Berdasarkan gambar ini yang bisa kamu perhatikan ada matahari dan terlihat jelas bahwa di situ masih terang sekali. Kamu bisa menentukan bahwa latar waktunya adalah di pagi hari atau di siang hari. Unsur cerita yang keempat adalah alur. Apa itu alur? Alur adalah jalannya suatu cerita atau rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Berdasarkan dari gerakan pada gambar yang kalian amati di dalam slide, kalian bisa menceritakan alur di awal cerita, yaitu tentang seorang pemain bola yang bersiap menggiring bolanya melewati berbagai rintangan dari lawannya. Kemudian kalian bisa menceritakan tentang alur di akhir cerita, yaitu pemain sepak bola yang berhasil menggiring bolanya. Seperti itu ya. Unsur cerita yang kelima adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok pikiran pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Ini sama dengan mengartikan ide dari sebuah karangan. Unsur cerita yang keenam adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis dalam cerita, baik secara tersurat langsung yang terlihat jelas di dalam suatu cerita atau secara tersirat atau tidak langsung. Artinya tersirat di sini dia harus dibaca terlebih dahulu melalui peristiwa yang ada atau yang terkandung dalam sebuah saran atau nasihat atau pesan atau anjuran dalam suatu cerita tersebut. Kita memahami penjelasan dari unsur-unsur dalam sebuah cerita. Selanjutnya, kita bisa belajar bagaimana menyampaikan isi sebuah cerita, yaitu dengan cara menyusun sebuah peta pikiran. Di sini peta pikirannya akan terdiri dari unsur-unsur dalam cerita yang akan kita sampaikan. Contohnya adalah dengan kita bisa ambil cerita rakyat Raja Parkit yang cerdik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Peta pikiran yang bisa kita tuliskan dari cerita Raja Parkit yang cerdik yaitu adalah judul, kemudian disusul dengan tokoh. Di situ
tertulis yang pertama adalah protagonis. Tokoh protagonisnya di sini adalah Raja Parkit. Kemudian antagonisnya adalah pemburu, dan yang ketiga adalah tritagonis, yaitu ada rakyat Parkit, raja, dan pengawal istana. Kemudian penokohan. Di sini dari Raja Parkit wataknya adalah bijaksana dan cerdik. Kemudian pemburu wataknya gigih, ceroboh, matre, dan perampas hak makhluk lain. Dan yang ketiga adalah Raja Parkit. Rakyat Raja Parkit di sini sifatnya adalah suka menolong dan gigih. Dan yang terakhir adalah raja yang wataknya penyayang dan egois. Dari cerita ini kita bisa mengambil pesan atau amanat, yaitu yang pertama, jadilah seorang yang cerdik dan tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan yang kedua, jadilah seorang pengasih pada semua makhluk. Untuk latarnya, yang pertama adalah latar tempat, di situ di dalam hutan negeri Aceh dan di istana. Dan kejadian latar waktunya ada di kata dahulu kala, suatu hari, esok hari, dan setiap hari. Dan yang terakhir adalah alur. Alur di sini kita bisa melihat dari awal ceritanya, yaitu Raja Parkit yang tertangkap oleh pemburu, dan karena ketamakannya Raja Parkit dijual kepada raja yang tertarik dengan kemampuan Raja Parkit berbicara. Dan di akhir cerita, Raja Parkit berhasil meloloskan diri dari sangkar emas yang disiapkan raja untuknya dengan berpura-pura mati dan terbang kembali ke hutan tempat tinggalnya. Setelah kita mampu menyampaikan isi dari sebuah cerita, selanjutnya kita bisa mencoba untuk mengulas buku cerita. Apa itu mengulas buku cerita? Ayo kita saksikan bersama-sama penjelasan dari Ustadzah ya. Dalam mengulas sebuah buku cerita bisa bermakna dua hal. Yang pertama adalah menjelaskan. Di sini artinya menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam sebuah buku cerita. Yang kedua bisa bermakna menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca, yaitu buku cerita yang kalian baca. Hal-hal apa saja yang bisa kita ulas dalam sebuah buku sastra? Dalam hal ini adalah buku cerita. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah menuliskan data buku dari cerita yang kalian baca. Apa saja data buku yang bisa kita tuliskan? Yaitu yang pertama adalah apa judul dari cerita yang kita baca. Yang kedua adalah siapa penulisnya. Yang ketiga adalah siapa penerbitnya, dan keempat adalah berapa jumlah halaman dari cerita yang kita baca dan kapan tahun buku itu diterbitkan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menuliskan inti dari cerita yang kita baca. Kemudian selanjutnya kita bisa menuliskan juga manfaat dari buku cerita yang kita baca. Dan kemudian yang terakhir adalah kita bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan dari buku yang kita baca tersebut. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Baiklah anak-anak, itu adalah semua rangkaian dari penjelasan Ustadzah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian tetap selalu semangat ya mengikuti setiap video pembelajaran di channel Mulia TV kita. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan ilmu yang lebih dan lebih banyak lagi. Ustadzah rasa cukup hari ini. Saksikan video Ustadzah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.